wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Terima kasih atas kesempatannya Mas Anto, salah seorang dosen yang saya kagumi juga dan kiprahnya di dunia permusiuman sudah malang melintang nih. Ya, pada siang hari ini nih kita akan membahas mengenai pameran virtual yang saat ini sedang ngetren karena menjadi sebuah alternatif di mana saat pandemi ini kita tidak bisa melakukan pameran secara konvensional atau secara tatap muka nih teman-teman. Baik nih, Mas Anto apa kabar nih? Baik, alhamdulillah sehat. Selama pandemi ini berarti kegiatan banyak yang itu ya Mas ya? Ya, semua dikerjakan di rumah gitu ya. Rapat-rapat, tapi malah jadi nggak lihat waktu karena rapat malam juga malam rapat. Nah itu dia, work from home jadi bingung selesainya di mana karena di rumah ya. Betul. Nah untuk sebenarnya nih Mas, kalau secara Mas Anto sendiri melihat tren pameran virtual yang saat ini sedang dilakukan di museum ataupun di galeri-galeri itu seperti apa sih Mas menurut Mas Anto? Ya, ini kan sebetulnya sebuah respon ya. Betul. Respon atas sebuah kondisi di mana satu pihak publik ingin menikmati satu hiburan tapi terkendala oleh kondisi sehingga suatu hiburan seperti galeri, museum akhirnya harus membuat satu terobosan ya. Bagaimana caranya supaya masyarakat juga terhibur, teredukasi tanpa harus bersentuhan gitu ya. Dan saya kira ini sih hal yang wajar, memang harus segera direspon karena kita tidak bisa berdiam diri terus di rumah kan juga ya. Betul. Kalau mau mendapat hiburan maka museumnya harus punya kreativitas bagaimana menyajikan koleksinya ya. Bahkan beberapa museum juga bukan cuma menayangkan turnya saja tapi juga program-programnya juga bisa diikuti secara daring gitu. Betul. Saya kira ini ada mengembirakan gitu ya. Saya lihat beberapa museum tuh membuat satu program yang tanpa harus ke museum saya, Anda bisa berkreativitas di rumah gitu dengan sumber daya koleksi museum saya. Betul. Nah itu kan menarik sebetulnya. Benar. Jadi nggak ada jarak, tetap terjaga relasinya. Benar. Saya rasa juga sekarang jadi kita jadi kayak berkompetisi menjadi lebih baik Mas dengan adanya ternyata museum ini sudah menggunakan terobosan ini maka saya harus lebih baik begini. Di sini justru museum ditantang untuk sekreativitas mungkin. Betul. Gitu bagaimana caranya edukasinya dapat, entertainmentnya dapat tanpa harus keluar rumah. Gitu. Saya kira gitu. Ya. Kalau Mas Anto sendiri selama pas pandemi ini udah pernah ikut terlibat dalam pameran virtual belum sih Mas? Saya belum pernah, tapi beberapa kawan museum karena relasi kita baik ya. Jadi mereka menyatakan Mas kita bikin program ini nih kreativitas berdasarkan karya-karya seni di museum kita misalnya. Dan itu dibuat oleh keluarga, bukan cuma anaknya atau bapaknya gitu ya. Menarik juga sebetulnya ya. Jadi mereka justru menghadapi situasi seperti gini tetap mengembangkan gitu kreativitasnya ya. Beberapa museum bahkan ada yang membuat tutorial terkait dengan karakter koleksinya. Betul. Jadi kalau koleksi kita ada keramik nih, kita mau menawarkan program workshop keramik misalnya, ya kan, tanpa harus ke museum. Gitu. Nah udah itu dan itu berbayar. Saya kira itu hal yang menarik lah. Mutual benefit gitu ya. Sama-sama. Jadi kalau dilihat dari tadi kan berarti kelebihan pameran virtual adalah bisa mengatasi jarak dan waktu kita bersama masyarakat gitu ya Mas ya. Kalau sebenarnya dilihat dari kekurangannya tersendiri, pameran virtual ini nantinya bisa menggeser kayak kaidah-kaidah pameran yang sebenarnya sudah pernah kita lakukan sebelumnya nggak sih Mas? Gini ya, kita kalau pameran virtual itu kan memang pada mulanya dulu ya, ketika belum ada pandemi orang bikin pameran virtual ya itu hanya to inform aja gitu, to inform ya bahwa museum kami punya koleksi ini interior saja gitu ya, dan sifatnya persuade untuk membujuk orang supaya datang. Jadi sebetulnya cuma proses introduksi ya, kognitifnya cuma bahwa kita ada koleksi ini, ada ruangan ini, koleksinya ini dan sebagainya. Nah tapi kemudian setelah ada pandemi jadi ini merebak gitu ya, sebagai jawaban atas kondisi pandemi. Kenapa tidak kita buat saja pameran virtual? Tetapi ya di sisi lain juga virtual sepanjang saya lihat ya itu
ternyata dia tidak bisa menyajikan in depth, detailnya nggak kelihatan gitu. Jadi cuma kayak scan aja gitu 30 kan ya, tapi kedalaman informasi misalnya ada satu corner di sana gitu ya, itu ada AC di sana padahal, tapi dia tidak terdetek gitu ya, atau ya dilewatin aja gitu. Kalau mau bagus dia harus mendalam gitu, jadi label interpretasinya kena juga. Tapi kalau cuma informasi aja, nah ini kelemahannya ya. Virtual dia hanya melihat interiornya, kognitifnya saja gitu ya. Padahal kan sebetulnya memang tetap kalau tadi ditanyakan misalnya gimana ya prospek ke depan, apakah menggeser atau tidak, saya kira tetap bisa berjalan beriringan gitu ya. Karena apa? Kalau virtual itu kan dia tidak bisa memberdayakan seluruh inderanya. Ya, indera tidak bermain semua. Tapi kalau yang konvensional, bayangkan kalau kita pameran rempah misalnya gitu ya, kita bisa mencium baunya, kita bisa touch gitu segala macam. Jadi sensitivitasnya dapat gitulah, feel-nya dapat gitu ya. Tapi kalau virtual kan enggak gitu ya. Dan beberapa kawan justru para desainer virtual mengatakan, ya ini kan hanya bisa menjawab sampai tataran kulit saja, tapi efektifnya juga mencapai gitu. Nah saya kira nanti kalaupun pandemi sudah lewat, ini tetap bisa berjalan beriringan gitu ya, tidak akan, karena sebagian desainer pameran mengatakan mazhabnya adalah tetap konvensional yang terbaik gitu ya, tetap berkunjung dan relasinya itu yang dijaga. Jangan lupa museum itu kan yang New Museum kan menjaga betul relasional, tidak mau kehilangan pengunjung loyalnya dan sebagainya. Ya itu yang dijaga. Saya kira tidak akan bisa menggantikan gitu. Ya kalau menurut saya juga gitu sih Mas, melihat pameran virtual ini kayak sensasi feel-nya tuh emang kurang dapat gitu. Jadi kita apa yang mencoba kita sampaikan lewat daring atau virtual belum tentu bisa diterima oleh masyarakat begitu saja gitu kan. Padahal itu yang dicari masyarakat, hidden story kan, cerita sembunyinya yang dicari. Itu yang kadang agak kedetek sama virtual gitu. Justru kalau mau datang malah kelihatan ceritanya gitu. Jadi saya kira pemandu tetap masih bisa. Oke. Kalau menurut Mas Santo sendiri, pameran virtual yang ideal itu seperti apa sih Mas? Berarti yang gimana caranya melalui pameran virtual tapi tetap bisa menghadirkan afeksi-afeksi untuk ke masyarakat sendiri Mas? Ya mestinya kalau menurut saya sih ya virtual oke aja gitu ya. Tetapi jangan lupa juga kan namanya tayangan ya. Karena begini, desainer pameran ketika mereka mendesain pameran, mereka itu sudah punya yang namanya on paper ya, itu rencana interpretasi. Jadi rencana interpretasi itu udah dibuat sebelumnya, sampai nanti dia udah punya satu gambaran bahwa di ujung pameran si pengunjung akan mendapat kesan apa dan message apa. Itu di sana udah buat di sana gitu. Nah sehingga di situ edukasinya kan. Kalau virtual kan belum tentu sedetail itu. Ada beberapa kawan saya yang justru mendesain di virtual mengatakan nggak ada kekurangannya in depth-nya itu. Jadi kedalaman informasinya kurang tergali gitu. Jadi dia sapuan 30 ya, sampai ada justru koleksi-koleksi yang menarik yang terceritakan, yang belum terceritakan gitu ya, itu nggak kena gitu. Jadi kalau mau bagus virtualnya harus in-depth, detail ya, dan interpretatif gitu. Jadi bukan cuma lihat informasi fisik, tapi informasi yang interpretasi, informasi yang tertafsirkan. Saya kira gitu. Jadi itu yang ditunggu oleh publik sebetulnya. Yang mahalnya di situ sebetulnya. Betul. Iya, bukan cuma what itu kan informasi fisik sebetulnya ya. Dia harus dapat dulu. Kalau kita di gedung sini ya, dulu kayak apa sih hiruk pikuknya orang sekolah di sini dulu, misalnya kayak gitu kan ya. Atau asrama sama pemuda gitu. Dulu kamarnya di mana, kalau bangun pagi kayak apa situasinya misalnya gitu. Nah itu kayak gitu-gitu yang ditanya gitu ya. Jadi the story behind the collection itu yang ditunggu oleh publik, bukan cuma label ini apa gitu. Nah itu harus kita dalam. Jadi virtual oke, tapi risetnya juga harus kuat, riset untuk interpretasi koleksinya.
Jadi kita dapat tayangan bagus, tapi juga tanaman yang temuan yang kontekstual. Tayangannya bukan cuma word, tapi juga interpretatif. Gitu. Nah, di situ harus dipadukan di virtual. Itu kan teknologinya bagus, tapi saya sampai ke sana. Kalau peranan dari akademisi museum sendiri gitu, apakah nantinya perlu membuat satu rujukan atau pedoman gimana caranya kita semua mempunyai kayak syarat pameran virtual yang ideal itu seperti ini? Gitu kira-kira perlu nggak sih Mas? Mestinya iya. Ya. Sekarang ini kan yang ada pameran konvensional, dari mulai dia perencanaan ya sampai eksekusi gitu, dan semuanya kan didahului oleh kajian. Pameran itu kan selalu juga ada kajian dulu gitu ya, ada risetnya segala macam ya, resource kita ada nggak, sumber daya kita punya nggak, koleksinya segala macam. Nah virtual juga saya kira juga harus begitu gitu ya, jangan sampai nanti virtual tapi ada koleksi yang belum tentu kita bisa menceritakan atau dipaksakan ada kalau kita nggak punya, atau ada koleksi yang nggak relate sama museum kita gitu ya. Nah prinsipnya sama aja, cuman satu media-media aja gitu ya. Dan pedoman-pedomannya saya kira tetap harus ya, saya kira perlu juga dibuat supaya orang tuh ada pakemnya gitulah, virtual seperti apa, konvensional seperti apa gitu ya, karena nanti endingnya harus sama gitu ya, dia dapat big message-nya tuh apa gitu kan, depannya juga ada big idea juga depannya kan, sama-sama harus begitu. Kalau nggak nanti cuma lihat 360 udah selesai udah gitu ya. Betul. Nanti kayak orang yang masuk pameran udah gitu, nggak ada yang nyangkut sama sekali gitu. Gitu deh. Terakhir nih Mas, harapan dan kayak apa ya, kalau motivasi atau gimana Mas, motivasi dari Mas Kresno sendiri kepada pegiat-pegiat museum di tengah pandemi COVID-19 saat ini gimana nih Mas? Kalau saya sih begini aja ya, protokol jelas ya, protokol jelas, cuma sekarang memang apa ya, kita punya jenis-jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah misalnya ya, yang paling mudah dan paling mungkin dikerjakan kan web analitik kita bisa kerjakan di rumah gitu misalnya. Terus apa lagi misalnya seperti katakan tadi, bisa nggak sekarang workshop itu ditutorkan, karena lifestyle sekarang kan juga orang udah tahu gitu ya, bahwa contohnya gini misalnya, gue nggak usah yoga deh, beli modulnya aja gitu ya kan, jadi di rumah aja tutornya. Nah sekarang kawan-kawan museum udah mulai tuh bikin modul-modul itu anak-anak gitu ya, untuk bikin seramik, potri gitu ya, wayang misalnya gitu, membatik sendiri, itu udah mulai ke sana. Dan saya berharapan bahwa di sini justru ujiannya gitu ya, kawan-kawan museum dari art juga begitu, mereka bikin produk-produk dan bahkan mereka membolehkan ya koleksi mereka untuk dibawa ke rumah gitu kan. Jadi silakan loh, ini kita punya koleksi ini, sekeluarga bisa pakai, cetak di media manapun gitu. Yang saya pikir kan hakinya gitu, boleh gitu ya. Kadang-kadang kan saya juga mahal juga nih gini-gini. Misalnya kayak gitu ya. Dan diuji, lalu besok apa lagi kita bisa tiketing, bisa online gitu kan. Apalagi misalnya merchandising gitu kan. Kita bisa, sekarang orang udah dikit-dikit online. Merchandise kita asal ditata, didesain dengan baik, packagingnya juga jangan lupa, packagingnya juga bagus, pasti orang mau beli gitu. Dan itu di online kan semua. Jadi jangan-jangan nanti kalau udah pandemi lewat kita biasa begini ya udah nggak usah kantor semua gitu. Bisa juga begitu kan ya, itu ada kan, ini bisa mengubah juga corporate culture museum gitu. Budaya museum bisa berubah. Makanya emang kita nggak perlu banyak-banyak kok gitu. Kalau new museum kan nggak perlu banyak. Iya, dia small, tapi dia yang penting you punya kurator, punya edukator, konservator gitu kan, sama apalagi PR harus ada, registrar pasti ada, itu untuk polisi lalu lintasnya, koleksi gitu. Cukup itu aja saya kira. Yang lainnya supporting itu. Siap. Ini kalau bisa saya rangkum nih pembicaraan kita nih, bahwasanya pameran virtual ini tetap tidak bisa semerta-merta menggantikan pameran konvensional ya berarti Mas ya. Tetap ada rasa dari pameran konvensional yang tetap perlu kita sampaikan kepada publik. Meskipun demikian, pameran virtual ini nantinya pada perkembangannya juga harus dapat menggali lebih dalam apa yang ada di dalam museum atau di dalam galeri.
Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya Mas Anto. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.